Di dapur, Kelvin membantu membereskan piring, bahkan mencuci sebagian sebelum asisten rumah tangga datang. Mea berdiri di sampingnya, memandang tak percaya. Tumben banget kamu mau nyuci piring. Kelvin menoleh dengan ekspresi sok serius. Kalau itu bisa bikin kamu nyaman, aku rela nyuci piring tiap hari. Mea mendelik, mencoba menutupi rasa malunya. Kamu tuh bisa aja ngomongnya. Kelvin mencondongkan tubuh sedikit, mendekat ke telinga istrinya dan berbisik, aku serius. Mea sontak menjauh sambil berpura-pura mencari gelas di lemari atas. Tangannya sempat gemetar, jantungnya berdetak makin kencang. Dulu, dia sering merasa kikuk bersama Kelvin, apalagi setelah pernikahan mereka yang awalnya penuh keraguan. Tapi sekarang, entah kenapa ada rasa hangat yang membuatnya mulai nyaman. Kelvin memperhatikan setiap gerak-gerik Mea, lalu akhirnya berkata lembut, Mea. Aku tahu aku bukan suami yang sempurna, tapi aku ingin kamu percaya kalau aku selalu berusaha bikin kamu bahagia. Mea terdiam sejenak. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi mampu menembus hatinya. Dia menoleh perlahan. 70. Menatap Kelvin yang masih berdiri di sampingnya, wajahnya penuh ketulusan. Tanpa sadar, senyum kecil terbit di bibirnya. Aku tahu, Vin. Kelvin tersenyum lega mendengarnya, lalu dengan spontan menyelipkan anak rambut Mea yang jatuh di wajahnya. Gerakan kecil itu membuat Mea semakin sadar kalau dirinya memang mulai nyaman, bahkan aman, di samping pria ini. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Mea tidak merasa terbebani atau canggung. Dia malah ingin lebih lama berada di dekat Kelvin. Siang itu, Mea tengah berada di kampus. Gadis itu mengenakan blus putih sederhana yang dipadukan dengan celana jeans biru muda. Rambut hitam panjangnya dia ikat setengah, membuat wajahnya terlihat semakin segar. Mea duduk di salah satu bangku taman kampus, menunggu jam kuliah berikutnya dimulai. Di depannya terbuka buku catatan dengan coretan warna-warni stabilo. Teman dekatnya, Citra, duduk di samping sambil mengunyah roti. Mea, akhir-akhir ini wajah kamu glowing banget. Jangan bilang gara-gara Kelvin. Iya. Goda Citra sambil menyikut lengan Mea. Mea refleks menunduk, menyembunyikan senyum kecil yang tak bisa ia tahan. Ah, nggak ada hubungannya. Aku rajin skincare aja, kilahnya cepat. Citra tertawa geli. LH bohong banget. Aku tahu kok, kamu udah mulai nyaman sama suamimu itu. Mukamu beda, kelihatan bahagia. Mea menggigit bibir bawahnya. Dalam hati dia harus mengakui perkataan Citra benar. Semalam saja, pelukan Kelvin berhasil membuatnya tidur nyenyak. Bahkan pagi ini pun dia masih bisa merasakan hangatnya. Namun sebelum Mea sempat membalas, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari Kelvin. Jangan lupa makan siang, cantik. Aku mungkin agak sibuk di kantor. Wajah Mea kembali memerah. Dia mengetik balasan cepat. Lia, kamu juga jangan lupa makan. Jangan kerja terus. Hanya itu yang bisa ia balas, tapi jantungnya sudah berdegup kencang. Sementara itu di Benedict Corp, Kelvin baru saja menyelesaikan meeting dengan tim keamanannya. Layar penuh data digital masih terbuka di hadapannya, tapi pikirannya sedikit teralihkan oleh pesan singkat yang baru ia kirim ke Mea. Saat hendak beranjak ke ruangannya, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang wanita berpenampilan elegan masuk tanpa izin. Rambutnya tergerai, lipstik merah muda menghiasi bibirnya, dan gaun kerja pas badan membuatnya tampak anggun sekaligus berani. 71. Lama sekali aku nggak melihatmu, Vin, suara itu lembut, penuh percaya diri. Kelvin tertegun sejenak. Karina. Wanita itu tersenyum tipis. Akhirnya kamu masih ingat aku, dia berjalan mendekat dengan langkah mantap, seolah-olah ruangan itu masih miliknya. Kelvin langsung menegakkan tubuh. Sorot matanya tajam.
Apa yang kamu lakukan di sini? Ini kantor, Karina. Karina tertawa pelan, nada suaranya provokatif. Oh, jadi sekarang kamu sudah begitu kaku ya? Dulu, kamu yang selalu mencariku. Kelvin menghela napas berat. Kenangan lama berkelebat cepat, tapi ia segera menepisnya. Itu masa lalu. Aku sudah menikah. Dan aku tidak mengizinkanmu masuk seenaknya. Karina menatapnya dalam-dalam, bibirnya melengkung sinis. Aku tahu kamu sudah menikah, Kelvin. Tapi apakah kamu yakin? Kamu benar-benar bahagia? Ucapan itu menusuk, namun Kelvin tak goyah. La mengingat wajah Mea tadi pagi, polos dan hangat. Itu cukup membuatnya kembali tegas. Aku bahagia, Karina. Sangat bahagia. Jadi kalau tujuanmu datang untuk merusak, sebaiknya kamu pulang sekarang juga. Karina mengangkat dagunya, jelas tak menerima penolakan itu. Kita lihat saja, Finn. Apakah pernikahanmu sekuat itu? Kelvin mengepalkan tangan di balik meja. Dia tahu, kedatangan Karina bukan kebetulan. 72. Siang itu, udara di taman kampus terasa hangat. Mea dan Citra baru saja selesai makan siang di kantin, kini keduanya kembali duduk di bangku panjang dekat kolam kecil. Beberapa mahasiswa lain tampak lalu lalang, ada yang sibuk bercanda, ada pula yang bergegas masuk ke kelas. Aduh, enaknya kayak gini tiap hari ya, cuma makan, duduk santai, terus nunggu dosen datang. Citra merebahkan tubuh ke sandaran kursi sambil mengunyah permen karet. Mea terkekeh kecil. Kalau tiap hari kayak gini, kamu nanti nggak lulus-lulus, Cit. Hei, aku serius kuliah, oke. Cuma, ya, kalau lagi bareng kamu rasanya nyantai banget, balas Citra sambil menjulurkan lidah jahil. Mea tersenyum, matanya kembali tertuju pada catatan kuliahnya. Namun, pikirannya melayang ke pesan singkat Kelvin tadi. Entah kenapa, hatinya berdebar tiap kali mengingatnya. Perlahan, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis yang sulit ia sembunyikan. Citra melirik curiga. Ya ampun. Tuh kan, senyum-senyum sendiri. Pasti gara-gara Kelvin, ya. Mea buru-buru menutup catatan. Enggak, aku cuma kepikiran tugas. Citra mengangkat alis, jelas tidak percaya, tapi memilih diam. Ya udah, terserah kamu. Tapi aku senang lihat kamu sekarang. Lebih ceria. Belum sempat Mea menjawab, langkah sepatu berhak tinggi terdengar mendekat. Citra spontan menoleh, sementara Mea masih asyik merapikan bukunya. Mea. Suara seorang wanita terdengar halus namun dingin. Mea mengangkat wajahnya. Seorang wanita cantik dengan balutan blazer abu dan rok pensil hitam berdiri tak jauh darinya. Rambut coklat bergelombang dibiarkan tergerai, riasan wajahnya rapi, memancarkan aura percaya diri. Citra saling pandang dengan Mea, bingung. Temanmu. Bisiknya pelan. Mea menggeleng perlahan. Sepertinya. Bukan. Wanita itu tersenyum tipis lalu melangkah lebih dekat. Tatapannya menusuk, penuh penilaian. Kamu tentu masih ingat sama aku, kan? Aku pacarnya Kelvin. Mea masih terdiam, bibirnya mengerucut mendengar nama suaminya disebut-sebut. Ada aura tak menyenangkan dari wanita bernama Karina ini. Karina menyilangkan tangan di depan dada, menatap Mea dari atas ke bawah seolah menilai. Kamu tahu, kan, kenapa Kelvin akhirnya menikahimu? Mea hanya diam, dia malas sekali menanggapi. Kalau bukan karena ibumu yang sudah sekarat, percayalah. Kelvin tidak akan pernah memilihmu. Perlahan, sorot mata Mea meredup. Kata-kata Karina menusuk tepat ke dalam pikirannya. Sejak awal pernikahan. 73. Memang ada keraguan di hatinya, apakah Kelvin benar-benar ikhlas, atau hanya karena terpaksa. Melihat reaksi itu, Karina semakin menekan. Suaranya lirih, tapi penuh racun. Dulu,
Kelvin bahkan terang-terangan bilang tidak menyukaimu, bukan? Semua orang tahu kamu yang selalu mengejar dia. Dan akhirnya, iya, kamu berhasil. Tapi, apa kamu yakin perasaan Kelvin sekarang tulus? Atau hanya karena dia terikat status suami? Citra yang sedari tadi mendengarkan ikut menegang. La menatap Karina dengan wajah tak suka. Hei, kamu siapa sebenarnya? Kenapa ngomong kayak gitu ke Mea? Karina hanya melirik sekilas, tidak peduli. Fokusnya tetap pada Mea. Aku datang hanya untuk membuka matamu. Jangan terlalu percaya dengan apa yang kamu lihat sekarang. Kelvin, pria itu tidak pernah benar-benar mencintaimu. Mea menunduk, menggenggam erat buku catatannya. Jantungnya berdetak keras, kepalanya dipenuhi tanda tanya. Benarkah Kelvin hanya bersandiwara selama ini? Lalu bagaimana dengan semua perhatian kecilnya? Pesan singkatnya siang ini. Tatapan tulusnya pagi tadi. Karina tersenyum puas melihat wajah Mea yang diliputi kebingungan. Kamu pikirkan saja, Mea. Jangan sampai kamu terluka lebih dalam nanti. Dengan anggun, ia berbalik pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang masih tertinggal di udara. Citra segera meraih bahu Mea. Jangan dengerin dia, Mea. Aku yakin Kelvin beneran sayang sama kamu. Tapi Mea hanya diam, matanya menerawang. La ingin percaya pada Kelvin, pada semua kehangatan yang ia rasakan. Namun, ucapan Karina barusan menusuk tepat di titik lemahnya masa lalu Kelvin yang dulu memang tidak menyukainya. Untuk pertama kalinya, rasa hangat yang baru tumbuh di hati Mea kembali diguncang keraguan. Mea masih terduduk kaku di bangku taman. Kata-kata Karina berputar-putar di kepalanya. Kalau bukan karena ibumu yang sakit, Kelvin gak akan pernah menikahimu. Dadanya terasa sesak. Bukankah sejak awal Kelvin yang memintanya menikah? Mengatakan jika dia mencintai Mea di depan sang ibu. Kini, apakah Mea harus percaya jika Kelvin memang benar-benar mencintainya? Citra menggenggam tangan Mea erat. Mea, kamu jangan mikirin omongan perempuan itu. Dia jelas-jelas mau bikin kamu down. Mea menggeleng pelan. Tapi, dia nggak salah sepenuhnya, Cit. Mungkin benar kalau Kelvin terpaksa menikahiku. 74. Pagi itu, ruang kerja Kenzo dipenuhi tumpukan berkas dan suara panggilan telepon yang tak henti-hentinya. Lelaki itu duduk di balik meja kerjanya, wajahnya tampak serius, kedua tangannya sibuk menandatangani dokumen satu per satu. Kelvin yang baru selesai melaporkan data keamanan berdiri di sisi kanan, menunggu instruksi lebih lanjut. Kelvin, panggil Kenzo tanpa mengangkat kepala. Ya, Tuan. Sahut Kelvin cepat. Kenzo berhenti sejenak, menatap kalender digital di mejanya, lalu menghela napas berat. Sial. Aku benar-benar tidak bisa menghadiri meeting dengan klien siang ini. Banyak sekali pekerjaan yang menumpuk. Aku butuh kamu menggantikanku. Kelvin sempat terkejut. Saya, Tuan. Tapi, tenang, potong Kenzo tegas. Klien ini tidak akan keberatan. Aku sudah bilang, asisten pribadiku yang akan datang. Kamu cukup sampaikan apa yang sudah kita sepakati, jangan sampai ada detail yang terlewat. Kelvin menunduk hormat. Baik, Tuan. Saya akan lakukan yang terbaik. Kenzo menepuk pundaknya. Aku percaya padamu. Jangan mengecewakan. Beberapa jam kemudian, Kelvin sudah duduk di salah satu restoran mewah di pusat kota. Di depannya, klien Kenzo tampak ramah, seorang pria parubaya dengan jas abu-abu. Suasana makan siang bisnis itu berjalan lancar. Kelvin menyampaikan proposal kerjasama, membicarakan strategi distribusi, hingga menandatangani notulen kesepakatan. Pak Kelvin, kamu jelas tahu apa yang kamu bicarakan, puji sang klien sambil tersenyum lebar. Tuan Kenzo beruntung punya asisten seperti kamu.
Kelvin hanya menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Semua ini hasil arahan Tuan Kenzo. Percakapan pun berakhir dengan jabat tangan hangat. Setelah klien itu pergi, Kelvin meneguk sisa air mineral di hadapannya, lalu menghela napas lega. La segera mengambil ponsel dari saku jasnya, refleks ingin memberi kabar pada seseorang. Mea. La membuka kontak, menekan nomor istrinya, dan menunggu sambungan. Namun layar hanya menampilkan tulisan, nomor tidak dapat dihubungi. Kelvin mengernyit. Kenapa nggak aktif? Gumamnya. La mencoba sekali lagi, namun hasilnya sama. Kegelisahan mulai merambat. Bukannya tadi pagi normal-normal saja. Mea masih ada kelas, harusnya ponselnya. 75. Aktif. Kelvin mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya, matanya kosong menatap layar ponsel. Ada rasa tak nyaman yang sulit ia jelaskan. Tidak biasanya Mea begini. Desisnya lirih. Tanpa pikir panjang, ia berdiri, merapikan jasnya, lalu segera melangkah keluar restoran. Sopir pribadinya sudah menunggu di parkiran. Ke Universitas Benedik, cepat, ucap Kelvin tegas begitu masuk ke mobil. Sopir mengangguk dan langsung menyalakan mesin. Di sepanjang perjalanan, Kelvin gelisah. Tangannya tak henti-hentinya membuka kembali ponsel, berharap ada pesan atau panggilan masuk dari Mea. Tapi layar tetap kosong. Mea, ada apa denganmu? Kenapa ponselmu mati? Perasaan cemas semakin kuat menguasai dirinya, membuat Kelvin tak bisa duduk tenang. Mobil hitam itu berhenti di halaman kampus. Kelvin segera turun dengan langkah terburu-buru. Matanya langsung menyapu ke sekeliling, mencari sosok istrinya. Namun dari sekian banyak mahasiswa yang berlalu lalang, tak satu pun wajah Mea terlihat. Jantungnya berdegup kencang. Kemana kamu, sayang? Gumamnya lirih. Kelvin melangkah cepat menuju taman kampus, tempat yang biasanya jadi spot nongkrong Mea dan sahabatnya. Bangku panjang dekat kolam kecil masih kosong. Hanya ada sisa bungkus roti yang tergeletak di meja. La menggigit bibir bawahnya, mencoba menekan rasa panik. Tangannya langsung mengeluarkan ponsel dari saku, lalu mencari kontak salah satu mahasiswa yang dikenalnya melalui jaringan keamanan universitas. Halo. Suara seorang pemuda terdengar dari seberang. Ini Kelvin, ucapnya tegas. Kamu tahu Mea? Tadi kamu sempat melihatnya di kampus. Ada jeda sebentar sebelum suara itu menjawab. Oh iya, Pak Kelvin. Tadi saya memang lihat. Mea bareng Citra duduk di taman. Tapi, mereka sempat didatangi seorang perempuan dewasa. Gayanya elegan gitu, kayak orang kantoran. Kelvin menegang. Perempuan dewasa. Siapa? Saya kurang tahu, Pak. Saya nggak dekat. Tapi setelah ngobrol cukup lama, perempuan itu pergi. Dan setelahnya, Mea dan Citra juga nggak kelihatan lagi. Kelvin terdiam. Rahangnya mengeras, genggaman tangannya mengepal. Baik. Terima kasih informasinya. La memutus sambungan, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Siapa yang berani mendatangi Mea? Desisnya, suara rendahnya penuh amarah yang ditahan. 76. Ada firasat buruk yang menusuk dadanya. Kelvin tahu, kehadiran orang asing apalagi dengan ciri seperti itu bukan kebetulan. Dan satu nama yang langsung muncul di benaknya adalah Karina. Kelvin menoleh ke sekeliling sekali lagi, berusaha memastikan Mea tidak ada di sekitar. Pandangan matanya tajam, penuh kecemasan sekaligus ketegangan. Mea, jangan bikin aku khawatir begini. Gumamnya. La segera meraih ponselnya lagi, mencoba menghubungi Citra, berharap sahabat istrinya itu bisa memberi jawaban jelas. Kelvin berdiri di bawah rindangnya pohon besar area kampus, ponselnya sudah menempel di telinga. La baru saja menekan nama Citra di daftar kontak.
Nada sambung membuat jantungnya berdegup semakin kencang. Akhirnya suara perempuan terdengar dari seberang. "Halo." Kelvin langsung bicara cepat, nadanya cemas. "Citra, ini Kelvin. Aku lagi di kampus, tapi aku nggak lihat Mea dimanapun. Kamu tahu dia ada di mana sekarang?" Suara Citra terdengar agak panik. "Oh, Pak Kelvin. Tadi saya memang bersama Mea. Kami duduk di taman dekat kolam, tapi setelah itu ada seorang perempuan dewasa datang menghampiri kami." Kelvin mengerutkan dahi. "Perempuan dewasa? Siapa maksudmu?" Citra terdengar ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Saya nggak kenal namanya, Pak. Tapi orangnya elegan, gayanya meyakinkan sekali. Seperti orang kantoran. Tadi dia bilang kalau Mea nggak cocok sama Pak Kelvin." Kelvin mengepalkan tangan di sisi tubuhnya. Suaranya merendah penuh tekanan. "Karina. Jadi dia benar-benar sudah berani menemui Mea." Citra kaget mendengar nama itu. Pak Kelvin kenal dengan perempuan itu. "Ya." Kelvin menarik napas berat, lalu menjawab singkat, "Aku kenal, dan seharusnya dia tidak pernah mendekati Mea." Citra semakin serius. "Pak, terus terang saja, setelah perempuan itu pergi, Mea terlihat sangat terpukul. Saya ingin mengantarnya pulang, tapi dia menolak. Katanya masih ada kelas. Tapi saya bisa lihat jelas kalau matanya berkaca-kaca." Kelvin memejamkan mata, rasa sesak menyeruak di dadanya. "Citra, tolong kamu jangan biarkan Mea sendirian lagi. Kalau dia tiba-tiba pergi atau terlihat makin murung, segera hubungi aku. Aku nggak mau istriku terusik oleh orang seperti Karina." "Lia, Pak. Saya mengerti," jawab Citra mantap. "Saya akan jagain Mea sebisa saya. Mea itu sahabat saya, jadi saya juga nggak mau dia terluka." Kelvin membuka matanya, sorotnya tajam penuh determinasi. "Terima kasih, Citra. Aku akan cari Mea sekarang juga. Kalau kamu tahu sesuatu, sekecil apapun, langsung kabari aku." 77. "Siap, Pak Kelvin. Semoga cepat ketemu." "Ya." Panggilan pun berakhir. Kelvin menurunkan ponselnya perlahan, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Rahangnya menegang, tatapannya dingin. "Karina, kenapa kau harus mengganggu Mea?" Tanpa buang waktu, Kelvin segera melangkah cepat menuju gedung kuliah, mencari sosok istrinya yang kini mungkin sedang diliputi keraguan dan luka akibat ucapan Karina. 78. Kelvin berlari kecil menuruni tangga gedung kuliah, napasnya terasa berat, bukan karena lelah, melainkan cemas yang menghantui. Sudah menyusuri hampir seluruh area kampus taman, kantin, hingga perpustakaan namun bayangan Mea tak juga muncul. "Kemana kamu, sayang?" gumamnya dengan rahang menegang. Sempat menghentikan beberapa mahasiswa, menanyakan keberadaan istrinya, tapi semua hanya menggeleng. Rasa panik makin menekan dadanya. Akhirnya, dari pos satpam, Kelvin mendapat petunjuk, ada mahasiswi dengan ciri mirip Mea yang naik taksi dari depan gerbang sekitar setengah jam lalu. Kelvin langsung menutup wajahnya dengan telapak tangan, lega sekaligus semakin cemas. Setidaknya Mea pulang, tapi ia tahu kondisi hati istrinya mungkin sedang kacau setelah bertemu Karina. Rumah megah keluarga Kenzo tampak kokoh dan berwibawa, berdiri dengan pilar-pilar tinggi serta halaman luas yang terawat sempurna. Tempat itulah Kelvin dan Mea tinggal, karena Kelvin bukan hanya asisten pribadi, tapi juga orang kepercayaan Kenzo. Begitu mobil berhenti di halaman, Kelvin langsung turun, langkahnya cepat menapaki lantai marmer menuju ruang keluarga. Namun suara tawa riang anak kecil membuat langkahnya terhenti. Menoleh, lalu mendapati pemandangan yang membuat dadanya mereda. Mea duduk di karpet tebal ruang keluarga, wajahnya tampak lebih lembut meski masih ada sembab di matanya. Di depannya,
Bocah mungil berwajah tampan dengan mata bulat cerah sedang terhuyung-huyung belajar berjalan. Vincent Nagendra Kenzi Dimitri. Putra Rea dan Kenzo itu tertawa riang, tangannya meraih udara, hingga akhirnya jatuh ke pelukan Mea. Gadis itu memeluknya erat, mencium puncak kepalanya, lalu tersenyum kecil senyum yang berusaha menutupi sisa kesedihan di balik matanya. Kelvin berdiri di ambang pintu, dadanya bergemuruh. Rasa lega sekaligus perih menyeruak, karena ia tahu Mea menenangkan dirinya dengan cara bermain bersama Vincent. Rea yang baru keluar dari dapur sambil membawa segelas jus menoleh, matanya menangkap Kelvin. La tersenyum tipis. Akhirnya kamu pulang. Mea dari tadi main sama Vincent, lumayan terhibur, walau aku tahu matanya masih merah. Kelvin menatap istrinya lama, lalu melangkah pelan mendekat. La berlutut di samping Mea, suaranya rendah namun tegas. Aku sudah nyari kamu seharian, sayang. Jangan pernah bikin aku khawatir begini lagi. Mea menoleh, matanya berkaca-kaca. La mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar. Maaf. Aku cuma butuh waktu. 79. Kelvin mengusap lembut rambut istrinya, tatapannya penuh keteguhan. Kamu boleh butuh waktu. Tapi jangan hadapi semuanya sendirian. Aku di sini. Selalu. Vincent kembali tertawa kecil, mencoba berdiri lagi, seolah suasana tegang di antara Kelvin dan Mea bisa terurai oleh keceriaan polos seorang anak. Kelvin dan Mea saling berpandangan, sebuah janji dalam diam terbentuk di antara mereka untuk tetap bersama menghadapi apapun, bahkan bayangan Karina yang berani mengusik rumah tangga mereka. Kelvin masih duduk di samping Mea, matanya tak lepas dari wajah istrinya yang sedang menunduk. Vincent, bocah kecil itu, sudah dibawa Rea ke lantai atas untuk beristirahat. Tinggallah mereka berdua di ruang keluarga yang kini terasa hening. Mea memainkan ujung jarinya, sesekali menarik napas panjang seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Tatapannya kosong, namun kelopak matanya tampak basah. Kelvin, panggilnya lirih. Kelvin langsung menoleh. Ya, sayang. Mea terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya yang bening namun sembab menatap langsung ke dalam mata pria itu. Aku mau tanya sesuatu. Tolong, jawab jujur. Kelvin mengernyit pelan, hatinya berdebar. Apa itu? Suara Mea bergetar. Kamu benar-benar mencintaiku, atau kamu cuma kasihan sama aku? Pertanyaan itu membuat dada Kelvin terasa dihantam keras. La terdiam, tidak langsung menjawab. Pandangannya jatuh pada jemari Mea yang saling menggenggam erat, seolah menahan gemetar. Mea. Kelvin menghela napas panjang. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Mea tersenyum hambar, matanya berkaca-kaca. Karena perempuan tadi. Dia bilang aku nggak pantas sama kamu. Bahwa kamu menikahiku karena iba. Bahwa cintamu sebenarnya bukan untukku. Suaranya pecah, dan air mata akhirnya jatuh. Kelvin, aku nggak sanggup kalau semua ini cuma belas kasihan. Aku nggak mau jadi bebanmu. Kelvin menutup mata sejenak, merasakan amarah mendidih dalam dirinya. La tahu siapa yang mengucapkan racun itu Karina. Perempuan itu benar-benar sudah melangkah terlalu jauh. Tanpa sadar, Kelvin menggenggam tangan Mea erat, membuatnya menoleh kaget. Sorot mata Kelvin tajam, penuh keyakinan. Dengar aku baik-baik, Mea. Aku menikahimu bukan karena kasihan. Bukan karena terpaksa. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Karena aku nggak bisa bayangin hidupku tanpa kamu. Mea terisak, menutup mulutnya dengan telapak tangan, seakan tidak percaya dengan intensitas kata-kata Kelvin. Kelvin melanjutkan, suaranya rendah tapi penuh tenaga, seakan setiap kata diukir dari hatinya yang terdalam. Kalau aku hanya kasihan, aku tidak akan ada di sini sekarang. Aku tidak akan mengejar-ngejarmu,
mencarimu sampai separuh gila karena takut kehilanganmu. Aku tidak akan rela melawan siapapun yang berusaha menyakitimu. 80. La menarik Mea ke dalam pelukannya. Kasihan tidak pernah membuat seorang pria berkorban sebesar ini. Hanya cinta yang bisa. Pelukan itu erat, hangat, membuat tubuh Mea bergetar. La membalas pelukan Kelvin, namun tangisnya pecah semakin keras. Aku takut, Kel. Aku takut kehilanganmu. Kelvin mengusap punggung istrinya dengan lembut. Kamu tidak akan pernah kehilangan aku. Tidak sekarang, tidak besok, tidak selamanya. 1. Beberapa saat mereka hanya terdiam dalam pelukan, mendengar detak jantung masing-masing. Hingga akhirnya Mea melepaskan diri perlahan, menatap Kelvin dengan wajah basah. Kalau begitu, suaranya lirih, kenapa dia perempuan itu berani datang padaku dan bilang hal-hal yang menghancurkan hatiku? Kenapa dia begitu yakin kalau kamu nggak cinta aku? Kelvin mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Karena dia Karina. Dia selalu ingin mengambil apa yang bukan miliknya. Dia ingin membuatmu goyah, ingin merusak kita. Tapi aku janji, Mea. Aku tidak akan biarkan dia mengusik hidup kita lagi. Mea tertegun melihat sorot mata suaminya. Ada api yang menyala di sana, amarah bercampur tekad. Kelvin berdiri perlahan, menatap istrinya dengan mantap. Aku harus bicara dengan dia. Aku harus pastikan Karina tahu tempatnya, dan dia tidak akan pernah lagi mendekatimu. Mea meraih tangannya, menatap dengan ketakutan. Kelvin, jangan. Aku nggak mau kamu terbawa emosi. Aku nggak mau kamu terluka. Kelvin menunduk, mencium punggung tangan Mea. Aku harus lakukan ini, sayang. Demi kita. Demi kamu. Mea terdiam, hanya bisa menatap punggung Kelvin yang beranjak pergi dengan langkah tegap. Hatinya diliputi ketakutan, tapi juga secercah harapan bahwa cintanya tidak sia-sia. Bahwa Kelvin benar-benar mencintainya, bukan karena iba. Dan di sanalah, tekad Kelvin sudah bulat. Malam itu, ia bersiap untuk menghadapi Karina, wanita yang berani merusak ketenangan rumah tangganya. 81. Api dalam malam. Malam menurunkan sunyinya perlahan. Langit di atas rumah keluarga Kenzo tampak pekat, hanya diterangi cahaya lampu taman yang temaram. Di dalam mobil hitamnya, Kelvin duduk dengan tangan yang mencengkeram kuat setir. Napasnya berat, matanya menatap kosong ke depan. La tidak pernah membayangkan, seseorang dari masa lalunya, Karina akan kembali sekejam itu. Bukan hanya menyinggung harga diri, tapi menembus dinding paling rapuh dalam dirinya, Mea. Cukup sudah, gumamnya lirih, nyaris seperti janji pada diri sendiri. Mobil melaju meninggalkan halaman, menyusuri jalanan kota yang mulai sepi. Di dadanya, ada dua api yang beradu amarah dan cinta. Sementara itu, di rumah, Mea duduk di tepi ranjang mereka. Lampu kamar menyala lembut, namun hatinya terasa gelap. La memeluk bantal Kelvin, mencoba menenangkan diri dari gelombang cemas yang terus datang. Setiap detik terasa panjang. La tahu Kelvin tidak akan bertindak gegabah, tapi bayangan tentang Karina membuatnya sulit bernapas. Ya Tuhan, lindungi dia. Bisiknya lirih, air mata kembali menetes. Karina duduk di apartemennya, menatap ponselnya dengan senyum miring. Bibir merahnya menyentuh gelas wine, tatapan matanya tajam namun tenang. La tahu Kelvin akan datang. La sengaja menunggu. Begitu pintu kaca terbuka, langkah tegas seorang pria masuk tanpa ragu. Karina tersenyum tipis. Tepat waktu, seperti biasa. Kelvin berdiri di hadapannya, mengenakan kemeja hitam dan jaket gelap. Aura dingin memancar dari wajahnya. Berhenti main-main, Karina, katanya datar. Karina meletakkan gelasnya perlahan. Main-main. Oh, sayangku. Sejak kapan jujur itu disebut permainan? Jujur.
Kelvin menatapnya tajam. Kau datang pada istriku, menyebarkan kebohongan, membuatnya menangis seharian. Itu yang kau sebut jujur. Karina tertawa pelan, tapi di balik tawanya ada sesuatu yang getir. Aku cuma bicara apa adanya, Kelvin. Aku tahu kamu dulu mencintaiku. Dan kamu tahu, cinta sekuat itu nggak hilang begitu saja. Berhenti, potong Kelvin, suaranya rendah namun menekan. Apa yang aku rasakan dulu sudah mati bersama masa lalu. Jangan hidupkan lagi sesuatu yang sudah selesai. Tatapan Karina berubah sendu, tapi bibirnya masih menahan senyum licik. Kamu yakin itu? Yakin kamu menikahi dia karena cinta, bukan karena kasihan? Kelvin mengepalkan tangannya, namun tetap berusaha tenang. Kamu tidak tahu apapun tentang aku dan Mea. Karina mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya tajam. Aku tahu semuanya. Aku tahu bagaimana kamu. 82. Menemuinya pertama kali, saat dia dalam keadaan hancur. Aku tahu kamu menolongnya, bahkan menampungnya. Dan dari situ kamu merasa bertanggung jawab. Tapi cinta. Kamu terlalu bijak untuk jatuh cinta secepat itu. Kelvin menghela napas berat. Kau salah, Karina. La menatap langsung ke dalam mata wanita itu. Cinta datang bukan karena waktu, tapi karena keyakinan. Mea bukan kewajiban dia rumahku. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Wajah Karina menegang, senyum sinisnya memudar. Rumah? Lalu aku apa? Bagian dari puing-puing masa lalu yang kamu tinggalkan begitu saja. Ya, jawab Kelvin tanpa ragu. Kau masa laluku, Karina. Dan aku tidak menyesal meninggalkannya. Hening sesaat. Hanya suara lembut musik dari pengeras yang terdengar di antara mereka. Karina menarik napas panjang, matanya berkilat, namun kini bukan karena marah melainkan luka. Kamu tahu kenapa aku balik ke kota ini, Kelvin? Karena aku menyesal. Aku pikir kamu masih bisa diselamatkan darinya. Kelvin berdiri. Yang butuh diselamatkan bukan aku, tapi kamu. Dari ambisimu sendiri. La berbalik, bersiap pergi. Namun suara Karina menahannya. Kalau aku nggak bisa dapat kamu, aku pastikan dia juga nggak bisa. Kelvin berhenti sejenak, menoleh setengah. Tatapannya tajam seperti pisau. Jangan uji aku, Karina. Sekali lagi kamu menyentuh Mea, aku akan pastikan kamu menyesal seumur hidup. Suaranya rendah, tapi cukup untuk membuat Karina terdiam, seolah udara di sekitar mereka membeku. Kelvin kemudian melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mea belum tidur. La duduk di ruang keluarga, memandangi pintu dengan cemas. Setiap suara kendaraan di luar membuatnya berharap dan kecewa lagi. Sampai akhirnya, suara langkah berat terdengar. Pintu terbuka. Kelvin masuk, wajahnya lelah tapi matanya masih menyala. Kel. Mea bangkit, langsung menghampiri. Kamu nggak apa-apa. Dia nggak bikin masalah, kan? Kelvin menggeleng, lalu menarik Mea ke dalam pelukannya. Semuanya sudah selesai. Aku janji, dia nggak akan ganggu kamu lagi. Mea menengadah, menatap wajah suaminya. Kamu yakin? Kelvin mengangguk, menempelkan keningnya di dahi Mea. Aku janji, sayang. Aku akan lindungi kamu dari siapapun, bahkan kalau dunia ini berbalik arah. Mea menutup mata, air matanya menetes, kali ini bukan karena sedih melainkan lega. Kelvin memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya malam itu, keduanya merasa damai. Tapi jauh di luar sana, seseorang menatap foto mereka dari layar ponsel dengan senyum yang kembali muncul di sudut bibirnya. 83. Karina belum selesai. 84. Pagi di Universitas Indonesia berjalan seperti biasa mahasiswa lalu lalang, suara tawa terdengar dari beberapa sudut taman, dan matahari menembus celah pepohonan.
Tapi bagi Mea, pagi itu tidak terasa sama. La turun dari mobil, menghela napas pelan sebelum melangkah masuk ke kampus. Kelvin sempat menggenggam tangannya sebelum berangkat, meminta Mea untuk tetap tenang dan hati-hati. Tapi ia juga tahu Mea bukan perempuan lemah. Langkah Mea terdengar pelan menyusuri lorong yang masih sepi. Tas selempang di bahunya, buku-buku di tangan, rambutnya tergerai tertiup angin lembut. Namun baru beberapa meter berjalan, ia merasa sesuatu tidak beres. Tatapan. Ada beberapa pasang mata yang memperhatikannya, bukan tatapan biasa, tapi tatapan yang sengaja menilai, menunggu. Mea menegakkan bahu, berusaha tidak peduli. Hingga di dekat taman belakang kampus, tempat yang relatif sepi saat pagi, 3 orang pria duduk di bangku panjang, seragam jaket kulit dan gaya santai tapi sikapnya agresif. Saat Mea lewat, salah satu dari mereka bersiul pelan. "Hei, kamu yang namanya Mea, iya?" kata pria berambut gondrong, senyumannya licik. Mea berhenti, menoleh pelan. "Kalau iya, kenapa?" Pria satunya menyandarkan tubuh, melipat tangan. "Ada yang nitip salam," katanya. "Kamu cantik banget. Mau nggak jadi ceweknya?" Mea menahan diri. Napasnya lebih berat. "Minggir. Aku nggak ada urusan sama kalian." Eh, jangan dingin gitu dong." Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri dan merentangkan tangan, menghalangi jalan. "Kita cuma mau ngobrol sedikit." Pria lain mengangkat ponselnya, memperlihatkan sesuatu. "Ini, foto kamu sama suamimu. Manis banget, ya. Sayang kalau..." Belum sempat ia melanjutkan, ponselnya langsung terbanting ke tanah. Prak! Mea menepis tangannya dengan cepat keras. Mata gadis itu kini tak lagi lembut, melainkan tajam, penuh api yang membara. "Sekali lagi kalian sebut suami aku dengan nada kayak gitu, aku pastikan kalian menyesal," ucap Mea pelan tapi dingin. Para lelaki itu mendelik. Tidak menyangka. Gondrong itu mendekat, nada suaranya berubah kasar. "Berani ya? Kamu pikir kami nggak berani?" 85. Mea bergerak lebih cepat menahan tangan pria itu ketika hendak menariknya, lalu memutar netralisasi sendi tangannya ke belakang. Pria itu meringis kesakitan. "Dengarkan aku baik-baik," bisik Mea dekat telinganya. "Aku bukan kaca yang gampang pecah. Jangan coba-coba sentuh hidupku, atau Kelvin, atau keluarga Tuan Kenzo. Karena kalian nggak tahu sebesar apa konsekuensinya." La melepaskan pria itu. Pria itu terhuyung mundur, menatapnya dengan campuran takut dan marah. Temannya hendak maju, namun Mea menatap tajam kali ini, tegas dan tak goyah. "Pergi." Ketiganya saling berpandangan, antara gengsi dan ketakutan. Tapi tatapan Mea terlalu yakinkan bahwa mereka akan kalah jauh bila terus memaksa. Mereka mundur, satu-satu. Namun sebelum pergi, pria terakhir sempat berbisik, dia bilang ini baru permulaan. "Dia, Karina." Mea menggigit bibirnya, tangannya mengepal. Namun ia tidak lari. La berdiri tegak. Jantungnya berdegup keras, tapi ia tidak takut. Bibirnya berbisik pelan, penuh tekad. "Aku tidak akan kalah darimu, Karina." Di kejauhan, dari dalam mobil hitam yang parkir tidak jauh dari gerbang samping kampus, seorang perempuan memperhatikan. Lipstiknya merah darah, senyum tipisnya terbentuk sambil menonton dari balik kaca. "Karina." La menyandarkan tubuhnya, mengetuk-netuk jendela dengan kuku panjangnya. "Menarik. Ternyata kamu tidak selemah yang kukira, Mea." Di kursinya, ponsel Karina bergetar. Satu pesan masuk. +6234567, perintah berikutnya apa? Karina tersenyum dingin. "Karina, buat dia takut. Tapi, jangan sentuh. Belum saatnya. Karina, ingat. Aku yang akan menghancurkannya sendiri."
Udara ruang dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia terasa dingin. Bukan hanya karena AC yang terlalu kencang, tapi karena suasana formal dan sunyi yang menekan. Deretan meja kayu, tumpukan berkas skripsi, dan aroma kopi hitam memenuhi ruangan. 86. Mea berdiri di depan pintu, jemarinya menggenggam map kuning berisi proposal skripsinya. Jantungnya berdetak cepat. Lah tahu ini bukan sekadar formalitas. Untuk bisa maju skripsi, ia harus mendapatkan dosen pembimbing dan pilihan pertama yang direkomendasikan akademik adalah Dr. Alvaro Yuda Maheswara. Dosen muda, berusia sekitar 32. Tampan, rahangnya tegas, sorot matanya tajam. Tetapi dingin seperti es. Seorang duda istrinya meninggal 5 tahun lalu. Dan sejak saat itu, ia dikenal sebagai dosen yang tidak pernah tersenyum. Mea menarik napas panjang, lalu mengetuk pelan pintu. "Permisi, Pak." Dr. Alvaro duduk di balik meja kerja, matanya masih fokus di layar laptop sebelum perlahan mengangkat wajah. Tanpa senyum, tanpa ekspresi. "Lia." Suaranya dalam, datar, dan sangat tenang tapi justru membuat bulu kuduk berdiri. Mea menelan ludah. "Saya, Mea, mahasiswa semester akhir. Saya ingin mengajukan diri. Untuk bimbingan skripsi Bapak." Tak ada respons selama 2 detik. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Alvaro menutup laptop, lalu menatap langsung ke mata Mea. Tatapannya tajam, seolah menilai hingga ke batin. "Kenapa saya?" tanyanya pelan. Mea memeluk map di dadanya. "Karena topik saya. Sesuai dengan bidang keahlian Bapak. Tentang rekonstruksi budaya lisan dan naratif Jawa kuno. Banyak dosen lain yang bisa," potongnya cepat. "Tapi hanya Bapak yang paling memahami struktur naratif tradisional dan semiotikanya," lanjut Mea tetap sopan. Alvaro bersandar, menyilangkan tangan. "Kamu tahu konsekuensi jadi mahasiswa saya." Mea mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" Wajah Alvaro tetap dingin. "Saya tidak suka mahasiswa terlambat. Tidak suka alasan. Tidak suka menangis di ruang bimbingan karena revisi. Tidak suka yang setengah-setengah." Mea menunduk sebentar, lalu kembali menatapnya. "Saya tidak akan lari, Pak." Alvaro mempersempit mata, seolah mengecek apakah kalimat itu jujur atau hanya keberanian yang dipaksakan. Lah mengambil proposal dari tangan Mea. Membukanya. Matanya bergerak cepat membaca paragraf demi paragraf. 15 detik. Hening. Tegang. 87. Tiba-tiba. "Ini berantakan," katanya datar. Mea membeku. Maksud Bapak?" Alvaro meletakkan kertas itu kembali di atas meja. "Struktur tidak jelas. Permasalahan tidak kuat. Dan kamu menulis tanpa hipotesis. Kamu mau saya bimbing, tapi kamu datang tanpa persiapan sempurna." Mea menggigit bibir. Dadanya panas, tapi ia tetap tenang. "Saya akan revisi, Pak. Tolong. Jangan tolak dulu." Alvaro menatapnya lama. Sunyi mengental. Hingga akhirnya. Datang lagi hari Jumat. Jam 7 pagi. "Kalau telat 1 menit, saya anggap kamu mundur." Mea menahan napas, matanya melebar. "Berarti, Bapak terima saya." Alvaro berdiri, merapikan tumpukan jurnal di mejanya. "Belum. Saya hanya memberi kesempatan." Mea menunduk sopan. "Baik, Pak. Terima kasih." Lah berjalan mundur menuju pintu. Tapi sebelum keluar, Alvaro berkata tanpa menoleh, suaranya rendah tapi terdengar jelas. "Mea." Mea berhenti, menoleh pelan. "Lia, Pak. Kamu bilang kamu tidak akan lari," katanya lirih. "Pastikan kamu tepati itu." Mea tersenyum tipis meski Alvaro masih dingin seperti batu. "Saya janji, Pak." Pintu tertutup perlahan. Di dalam ruang dosen,
Alvaro menatap proposal Mea sekali lagi. Untuk sesaat, matanya melembut hanya sesaat. Lalu sorot itu menghilang kembali. Sementara di luar, Mea berdiri dengan napas gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, tantangan baru telah dimulai. 88. Udara pagi di Universitas Indonesia masih berkabut. Matahari baru muncul di balik pepohonan rindang, sementara embun masih menempel di dedaunan. Di koridor gedung fakultas, suasana sunyi. Hanya suara langkah seorang gadis yang terdengar jelas. Mea. Wajahnya tanpa makeup, rambutnya dikuncir rendah sederhana. Di tangannya ada map berisi proposal skripsi yang sudah ia revisi semalaman. Matanya sedikit sembab, tapi sorotnya mantap. Jam di dinding koridor menunjukkan pukul 6.52. Masih ada waktu, gumamnya, menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu ruang dosen. Tok, tok, masuk. Suara itu rendah dan datar. Mea membuka pintu pelan. Ruangannya masih sama dinginnya, rapi, sunyi, dengan tumpukan buku dan jurnal. Dr. Alvaro sudah ada di sana, duduk tegak di belakang meja, dengan kemeja putih dan jas hitam sederhana. Rambutnya sedikit berantakan, seolah ia juga belum lama bangun. Sorot mata itu menatapnya sesaat. Dalam, tajam, tapi tidak judes, lebih seperti menilai. Pukul 6.54 katanya, melirik jam tangannya. Tepat waktu. Mea menunduk sedikit. Saya sudah revisi, Pak. La menyerahkan map. Alvaro mengambilnya tanpa banyak kata. Suasana kembali hening. Hanya suara kertas dibalik dan detak jam dinding. Beberapa menit kemudian, Alvaro menutup map itu. Struktur sudah benar. Referensi masih kurang 3 jurnal internasional. Gaya bahasa harus baku, bukan naratif perasaan. Mea mengangguk cepat. Siap, Pak. Akan saya tambahkan. Alvaro mencondongkan tubuh sedikit. Hipotesismu sudah lebih kuat. Tapi rumusan masalah kedua terlalu lemah. Kalau kamu tidak yakin, lebih baik hapus daripada dipertanyakan penguji. Mea sedikit kaget. Tapi rumusan itu penting untuk... Alvaro mengangkat alis, tatapannya tajam. Kamu yakin bisa mempertahankannya saat sidang, di depan 3 dosen penguji, dengan pertanyaan yang menjebak? Mea terdiam. Tenggorokannya kering. Tapi ia tidak menghindar. Kalau saya perbaiki lebih tajam dan perkuat datanya, boleh tetap dipertahankan. 89. Alvaro yang semula bersandar kini menegakkan tubuhnya, matanya tak lepas dari Mea. Keheningan lagi. Beberapa detik. Lalu, saya beri waktu sampai pertemuan berikutnya, katanya pelan. Mea menghela napas lega. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Alvaro kembali membalik beberapa halaman, lalu tiba-tiba bertanya tanpa menatapnya, kenapa kamu ngotot sekali mempertahankan rumusan itu? Mea terdiam sesaat, lalu menjawab jujur, karena ini tentang warisan cerita dari daerah ibu saya. Kalau saya hapus, rasanya seperti menghilangkan bagian dari identitas saya sendiri. Untuk pertama kalinya, mata Alvaro berhenti bergerak. La mengangkat wajah perlahan, dan menatap Mea lebih lama dari sebelumnya. Ada sesuatu di sana, bukan senyum, bukan simpati, tapi pengakuan. Tulis itu, katanya dalam suara rendah. Tapi jangan jadikan alasan. Jadikan data. Mea mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Alvaro menutup map, lalu bersuara tegas, kembali menjadi dingin dan profesional. Setiap Jumat, jam 7 tepat. Kalau kamu terlambat, anggap kesempatan ini berakhir. Mea tersenyum tipis dan entah kenapa, senyumnya tulus. Saya nggak akan terlambat, Pak. La berbalik menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia sempat mendengar suara pelan dari meja dosen itu. Mea. Mea menoleh. Ya, Pak. Kopi sachet di meja samping.
Seduh sendiri kalau kamu ngantuk. Saya tidak suka mahasiswa pingsan di ruang saya. Alvaro menatapnya, mata teduh tapi dingin. Mea tertegun sesaat. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menahan tawa. Siap, Pak. Pintu tertutup. Suasana ruang kuliah lantai 2 Fakultas Ilmu Budaya cukup tenang. Cahaya matahari menembus jendela besar, mengenai deretan meja kayu yang dipenuhi buku, laptop, dan catatan mahasiswa. Dosen sedang menjelaskan bab metode penelitian, sementara sebagian besar mahasiswa mencatat serius, sebagian lagi mulai menguap diam-diam. Mea duduk di barisan tengah, fokus memperhatikan. Rambutnya dikuncir sederhana, kemeja putihnya tertata rapi. Meski kurang tidur setelah revisi proposal, matanya tetap hidup. 90. Tiba-tiba ponselnya bergetar pelan di dalam tas. Mea meliriknya sekilas. Nama pengirim muncul di layar. Kelvin. Jantungnya refleks terasa hangat antara rasa nyaman dan sedikit rasa bersalah karena ia belum sempat terlalu bercerita soal dosen barunya. La diam-diam menarik ponsel, menyembunyikannya di bawah meja. Kelvin, pukul 7.14. Sayang, kamu udah di kelas. Mea mengetik cepat. Mea, pukul 7.15. Udah. Lagi kuliah. Kenapa? Balasannya datang hampir seketika seakan Kelvin menunggu. Kelvin, aku cuma mau pastikan kamu baik-baik aja. Kalau ada yang aneh atau kamu ngerasa nggak nyaman, langsung kabarin aku. Mea mengerutkan kening tipis. La tahu maksudnya. Mea, ini tentang Karina lagi. Beberapa detik. Lalu, Kelvin, Lia, aku nggak tenang, Mea. Dia tipe orang yang nggak berhenti sampai dia menang. Aku cuma nggak mau kejadian kemarin terulang. Mea mendesah pelan. La menatap papan tulis, namun pikirannya tertuju pada Kelvin, pria yang selalu terlihat tenang di depan orang lain, tetapi bisa sewaspada itu kalau menyangkut dirinya. La mengetik pelan. Mea, Mas, aku baik-baik aja. Kampus ramai kok. Ada Citra juga di gedung sebelah. Lagian, aku nggak mau terus sembunyi cuma karena takut. 91. Kelvin tidak langsung membalas. Suasana kelas menjadi semakin sunyi ketika dosen mulai menulis formula di papan. Lalu ponsel bergetar lagi. Kelvin, aku tahu kamu kuat. Tapi aku tetap suami kamu. Wajar kan kalau aku khawatir. Kalau kamu butuh apapun, tinggal bilang. Aku datang. Mea tersenyum kecil. La berhenti mengetik sebentar, mempertimbangkan sesuatu lalu menulis dengan hati-hati. Mea, Mas, kamu nggak salah. Aku suka kamu protektif. Tapi aku juga nggak mau jadi alasan kamu terus terbebani. Hari ini aku aman. Aku janji. Hening lama. Hingga akhirnya Kelvin membalas dengan singkat tapi tegas. Kelvin. Baik. Tapi janji kamu direkam dalam hati aku. Kalau kamu langgar, aku jemput kamu langsung ke kelas, depan teman-teman kamu. Mea hampir tertawa. La buru-buru menutup mulut agar tidak mencolok. Mea. Gila. Jangan ya. Malu. Tapi aku janji. Kelvin. Good girl. Mea terdiam sesaat. Dua kata itu. Sederhana, tapi ada hangat yang mengalir ke seluruh dadanya. Tatapannya melembut tanpa ia sadari. Saudari Mea. Suara dosen mendadak terdengar. Mea refleks mendongak. Iya, Pak. Dosen mengangkat alis. Kamu bisa jelaskan prinsip utama metode penelitian kualitatif. Seluruh kelas menoleh. Mea menelan ludah. Lalu berdiri, menatap dosen itu dengan percaya diri yang jarang muncul sebelumnya. 92. Dan entah kenapa, suara Kelvin barusan membuatnya tidak gemetar sama sekali. 93. Suara notifikasi ponselnya bertubi-tubi sejak Mea keluar dari ruang kelas.
Mea baru saja selesai revisi ringan dari proposal skripsi ketika pesan itu muncul. Karina pukul 14.32. Kamu pikir sudah menang karena jadi istri Kelvin. Jangan terlalu percaya diri, Mea. Karina pukul 14.33. Aku tahu kamu masih kuliah. Jangan bikin aku turunkan harga dirimu depan teman-temanmu. Mea menghela napas. Bukannya takut tapi lelah. La mengetik balasan dengan tenang. Mea 74.35. Silakan kalau kamu mau cari masalah. Tapi aku nggak akan lari dan aku nggak merebut siapapun. Kalau kamu masih cinta sama masa lalu, kamu yang harus berdamai bukan aku. Pesan terkirim. Karina tidak membalas lagi. Mea memasukkan ponsel ke dalam tas, melangkah keluar dari gedung FISIP UI. Sore itu langit Depok mendung, angin lembab berembus dari deretan pohon rindang di sepanjang trotoar. Namun sebelum sempat melewati gerbang fakultas, seseorang berdiri di dekat pintu utama. Tegap, bersandar di pilar beton, tangan bersedekap di dada. Kemeja hitam, ekspresi kaku yang tak pernah berubah. Dosen Alvaro. Mea refleks berhenti. Kenapa dosen pembimbing skripsinya ada di sini? Mahasiswa biasanya langsung pulang setelah kelas, tapi kamu malah jalan santai seperti nggak ada skripsi yang menunggu, ucap Alvaro datar tanpa menatap langsung. Mea menelan ludah. Saya baru selesai kelas, Pak. Mau langsung ke perpustakaan buat mulai bab 2. Alvaro mengangguk kecil, tapi sorot matanya tajam, seolah bisa membaca isi hati. Bagus. Tapi satu hal. Mea langsung tegak. Satu Lia, Pak. Kalau kamu mau saya serius membimbing, kamu juga harus serius. Jangan biarkan hal-hal pribadi ganggu konsentrasi. Tatapan pria itu turun sebentar ke ponsel yang masih di genggaman Mea. Mea terkejut. Saya mengerti, Pak. Tapi saya tetap bisa fokus. Untuk pertama kalinya, rahang Alvaro mengendur sedikit. Bukan senyum tapi bukan dingin seperti biasanya. Baik. Saya akan turenggu outline revisi kamu hari Jumat. Jangan lewat dari jam 4. La berjalan melewatinya. Namun tepat saat melewati bahu Mea, Alvaro berhenti sejenak dan berkata pelan, hampir seperti peringatan, tapi ada. 94. Nada peduli. Dan kalau ada yang ganggu kamu di luar urusan akademik, selesaikan dengan kepala dingin. Jangan sampai rusak masa depan kamu sendiri. Mea terpaku. Sebelum sempat menjawab, Alvaro sudah melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum maskulin samar di belakang. Langit Jakarta sudah gelap ketika mobil Kelvin memasuki halaman rumah megah milik Kenzo. Lampu-lampu taman menyala, memantul di permukaan kolam air mancur yang tenang. Begitu mobil berhenti, Kelvin langsung turun dan berjalan cepat. La tahu Mea sudah pulang lebih dulu. Di dalam rumah, suasana hening. Hanya suara detakan jam dinding dan langkah kaki pelan yang terdengar di lorong. Marmer. Kelvin menemukan Mea di balkon lantai 2, duduk sambil menatap langit, sweater abu menutupi tubuh mungilnya. Ponsel tergeletak di sebelah, layar masih menampilkan notifikasi dari Karina. Kelvin menghela napas panjang, lalu mendekat. Mea. Panggilnya pelan. Mea menoleh. La tersenyum tipis. Kamu baru pulang. Kelvin duduk di sampingnya. Pandangannya langsung tertuju pada mata istrinya, yang terlihat sedikit lelah. Aku dengar Karina kirim pesan lagi, ucap Kelvin, suaranya rendah, mengandung rasa bersalah. Mea mengangguk. Ya, tapi aku nggak apa-apa. Aku jawab seperlunya. Kelvin terdiam sebentar, rahangnya mengencang. Aku minta maaf. Harusnya aku bisa cegah dia untuk nggak ganggu kamu. Mea menggeleng. Bukan salah kamu. Aku cuma nggak mau kamu terus-terusan khawatir. Kelvin menatapnya lama. Ada banyak hal yang tak sempat ia ucapkan.
Tentang rasa takut kehilangan. Tentang cemas kalau luka lama Mea kambuh. Tentang rasa sayang yang semakin dalam. Lalu, tanpa banyak bicara, Kelvin menggenggam tangan Mea. Hangat. Kokoh. Aku takut, Kelvin akhirnya berkata lirih. Takut Karina ganggu kamu lagi. Takut kamu tersakiti, sampai kamu pergi dari aku. Mea mengerjap, menatap pria itu. Kelvin, aku nggak akan pergi. Tapi kamu tahu, aku bukan apa-apa dibanding dia. Aku cuma Aspri Kenzo, bukan pria sempurna. Aku, Kelvin. Mea menghentikan kata-katanya, jemarinya menggenggam lebih erat. Aku nggak jatuh cinta sama statusmu. Aku jatuh cinta sama caramu tetap ada. Sama caramu jagain aku, meskipun kamu sendiri hancur. 95. Kelvin terdiam. Ada kilat emosi di matanya. Mea melanjutkan, lebih pelan. Jadi kalau kamu tanya, aku bertahan bukan karena kasihan. Tapi karena aku memilih kamu. Kelvin menutup mata sejenak, menarik napas berat. Aku juga pilih kamu. Dan aku bakal terus pilih kamu. Bahkan kalau dunia ini nggak setuju sekalipun. Mea tersenyum. Rasanya dada yang sesak sejak siang tadi mengendur. Kelvin lalu menggenggam wajah Mea dengan kedua tangannya. Mulai sekarang, kalau Karina kirim pesan atau ganggu kamu, langsung bilang ke aku. Kamu nggak harus hadapi semuanya sendiri. Janji? Tanya Mea pelan. Janji. Tanpa sadar, Mea bersandar ke dadanya. Di antara angin malam dan gemuruh halus di kejauhan, Kelvin melingkarkan lengannya, seolah takut jika dilepas, Mea akan hilang. Dalam diam, keduanya tahu apapun badai yang datang setelah ini, mereka akan menghadapinya bersama. 96. Aroma roti panggang, kaldu ayam dan teh melati memenuhi ruang makan mewah rumah keluarga Dimitri. Gedung bergaya arsitektur klasik Eropa itu terasa hangat pagi ini, cahaya matahari menembus kaca-kaca besar, memantul di lantai marmer putih mengilat. Rhea duduk di kursi panjang, rambutnya diikat sederhana. Di pangkuannya, bayi mungil bermata Hazel Vincent Nagendra Kenzo Dimitri menggenggam sendok mainannya. Rhea dengan penuh kesabaran menyuapkan bubur ke mulut kecil bayi itu. Nih, pelan-pelan ya, nak. Ayo buka mulutnya, ujar Rhea lembut sambil tersenyum tipis. Vincent menatap ibunya dengan mata bulat, lalu membuka mulut kecilnya. Sedikit bubur belepotan di pipinya, membuat Rhea tergelak kecil. LH, anak mama ini kok makin pintar dan lucu tiap hari. Kenzo yang duduk di sisi kanan meja, memperhatikan pemandangan itu dengan tatapan lembut meski wajahnya tetap berwibawa. Jas hitamnya rapi, dasi marun tertata sempurna. Jangan dimanja terus, nanti besar dia makin susah diatur, ucapnya, tapi senyumnya gagal disembunyikan. Rhea hanya tertawa ringan. Kalau besar nanti, dia tetap anak mama. Mau segalak apapun ayahnya. Mea datang beberapa saat kemudian, rambut dikepang longgar, tas kuliah tersampir di pundak. Wajahnya sedikit pucat, mungkin karena kurang tidur revisi proposal skripsi. Kelvin berjalan di belakangnya, membawa 2 gelas susu hangat. Pagi, sapa Mea pelan. Rhea langsung mendongak, tersenyum. Pagi. Sarapan dulu ya, jangan langsung berangkat. Kelvin menarikkan kursi untuk Mea sebelum duduk di sebelahnya. Aku bikin roti panggang sama telur. Kamu harus makan. Jangan cuma kopi. Mea mengangguk. Lia. Makasih. Kenzo menatap Kelvin sebentar pandangan yang tajam namun penuh pengakuan. Kamu antar Mea ke kampus. Ya, Tuan, jawab Kelvin sopan. Rhea menyela sambil menyuapi Vincent lagi. Kelvin, hati-hati ya. Karina akhir-akhir ini. Aku dengar dia sering datang ke kampus. Rhea menatap Mea, adiknya itu selalu cerita apapun padanya sejak dulu. Kelvin membeku sesaat.
Suaranya menegang. Lia, saya tahu. Saya nggak akan biarkan dia ganggu Mea lagi. Karina itu mantanmu? Tanya Kenzo. Kelvin menatap Kenzo kemudian beralih menatap Mea. Lia, Tuan. Padahal hubungan kami sudah selesai lama, sebelum kami menikah. 97. Dia terobsesi sama kamu, Kelvin. Mea menunduk, menggenggam sendok rat. Rhea meraih tangan adiknya. Kalau ada apa-apa, bilang ke aku dulu. Kamu nggak sendiri di rumah ini. Mea tersenyum tipis. Lia, Kak. Setelah sarapan, Kenzo pamit lebih dulu ke kantor. Rhea membawa Vincent ke taman belakang, sementara Kelvin dan Mea menuju mobil hitam yang terparkir di pelataran luas mansion. Udara pagi masih sejuk, embun masih melekat di daun-daun. Kelvin membuka pintu mobil. Masuk, sayang. Mea tersenyum dan masuk ke dalam. Di dalam mobil, musik pelan mengalun. Jalan menuju Universitas Indonesia dipenuhi pepohonan rindang. Mea menatap keluar jendela. Dulu, kamu pasti begitu menanjakan Karina, sampai dia sekarang sangat terobsesi padamu, ujar Mea. Kelvin menoles sekilas, tangannya terulur mengelus rambut Mea. Aku nggak pernah manjain siapapun, kecuali kamu, Mea. Aku sangat mencintaimu. Pipi Mea bersemu, dia bahkan jauh lebih dulu mencintai Kelvin. Setibanya di fakultas, Kelvin menurunkan Mea di depan gedung FISIP mahasiswa berlalu lalang, suara langkah kaki bercampur tawa, angin membawa wangi pohon pinus. Kelvin merapikan kerah jas Mea. Aku tunggu kabar kamu setelah kelas, iya. Lia. Mea tersenyum. Baru saja Kelvin berbalik untuk kembali ke mobil, sosok berambut hitam panjang, memakai dress merah tua dan high heels hitam, muncul dari sisi kiri halaman kampus. Karina. Langkahnya elegan, senyum miring terpasang di bibir. Mea suaranya lirih tapi menusuk. Kita perlu bicara. Kelvin spontan berdiri di depan Mea, seperti perisai. Karina, jangan mulai lagi. Karina tertawa kecil, sinis. Kenapa? Takut aku ngomong jujur. Kelvin, aku masih punya kartu asmu. Kelvin mengepalkan tangannya, matanya berkilat menahan amarah. Sial, dia masih punya kartu asku. Pantas saja selama ini berani muncul. Aku harus segera melenyapkannya. Batin Kelvin. Mata Karina menatap Mea tajam. Kamu pikir kamu udah menang? Jadi istri Kelvin, tinggal di rumah Kenzo, dilindungi semua orang. 98. Mea menarik napas, berdiri tegak. Aku nggak mau berdebat di sini. Kampus bukan tempat. Karina mengangkat tangan, sinis. Dengar baik-baik, Mea. Aku akan buat Kelvin sadar kalau kamu cuma beban. Dia akan buang kamu dengan sendirinya. Kelvin menggeram, wajahnya memerah. Karina. Kelvin melindungi istrinya, memeluknya dari samping. Jaga batasanmu. Karina mendekat satu langkah, menatap Mea tanpa berkedip, tidak mempedulikan Kelvin. Aku kasih kamu waktu. Sebelum aku benar-benar ambil dia kembali. Mea tetap tenang meskipun jantungnya menggila. Kalau kamu mau Kelvin, kamu harus tanya hatinya dulu. Bukan ancam aku. Karina mencibir. Hati bisa berubah. Mea menatap balik, suara pelan tapi tegas. Kalau kamu yakin Kelvin bisa berubah sedingin itu, kenapa kamu masih takut aku ada di sampingnya? Karina terdiam sepersekian detik. Kilatan emosi muncul di matanya. Tapi ia tersenyum miring, berbisik pelan tepat di telinga Mea, kita lihat. Siapa yang bertahan sampai akhir? Kelvin langsung menarik Mea menjauh. Cukup. Karina, ini peringatan terakhir. Karina hanya tersenyum. Kelvin, aku masih mencintaimu, kamu dulu juga sangat mencintaiku, bukan? Ingat, bagaimana dulu kamu begitu hangat dan perhatian padaku,
aku nggak bisa ngelupain itu dan aku masih berharap kamu kembali. Ujar Karina lalu berjalan pergi pelan langkahnya anggun, tapi kata-katanya menggantung seperti racun di udara. Di sisi lain halaman, mahasiswa mulai memperhatikan. Mea menatap Kelvin. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, katanya, meski suaranya sedikit goyah. Kelvin menatap matanya dalam-dalam. Aku di sini. Jangan takut. Mea mengangguk. Aku harap, dia nggak bikin kamu ninggalin aku, Kelvin. Ujar Mea, dia tentu ingat jika Karina mengatakan kartu as Kelvin. Dia takut jika Karina benar-benar menggunakan kartu as itu untuk membuat Kelvin menjauhinya. Kelvin mengusap pipinya lembut, mencium keningnya. Aku selalu di sini, sayang, kamu tenang aja, ya. Kelvin memeluk Mea dan mengambil ponselnya. Awasi Karina, dia sudah mulai terang-terangan. Siap, bos. Badai sudah datang. Tapi kali ini dia sudah siap. 99. Suara detik jam dinding di ruang kerja Kenzo semakin jelas terdengar saat jam menunjuk pukul 12.35 siang. Karyawan lain sudah mulai makan siang di kafe perusahaan, tapi Kelvin masih duduk di ruangan kerjanya sendiri, ruangan kaca di lantai 13, tepat menghadap kota. Di meja, berkas-berkas sudah tertata, tapi jemarinya tidak bergerak. Mereka hanya menggenggam ponsel erat, layar menampilkan satu nama yang akhir-akhir ini membuat dadanya berat. Karina. Pesan terakhir dari wanita itu masih ada. Kalau kamu masih ngotot lindungin istrimu. Aku yakin dunia bakal tertarik melihat cuplikan masa lalumu, sayang. Kamu, aku, ciuman itu. Ranjang itu. Mau ku coba? Kelvin memejamkan mata erat. Rahangnya mengeras. Ponsel hampir retak karena terlalu kuat ia genggam. Video keparat itu. Gumamnya pelan. Kartu as Karina. Sebuah video bertahun lalu saat Kelvin masih pacaran dengan Karina. Malam penuh alkohol, emosi, dan keputusan bodoh. Di video itu, Karina mencium Kelvin di atas ranjang hotel, dan Kelvin tidak menolak. Tidak bangga. Tapi ia tahu, jika video itu keluar, Rhea akan hancur. Kenzo akan murka. Dan Mea akan merasa dijebak pernikahan oleh pria yang masih terikat masa lalu. Kelvin menunduk, menekan pelipis. Apa Karina berani? Tidak. Dia pasti simpan itu sebagai senjata terakhir. Kenzo masuk tanpa senyum, jas masih melekat rapi. Kamu belum makan. Kelvin berdiri cepat. Maaf, Tuan. Tinggalkan makan siang, potong Kenzo. Ada rapat direksi jam 1, kamu yang mewakili. Abis itu, aku mau kamu cek keamanan kampus. Pastikan Mea nggak diganggu orang itu lagi. Kalimat orang itu, jelas mengacu pada Karina. Kelvin menahan napas. Baik, Tuan. Kenzo menatapnya sejenak, tajam namun penuh intuisi. Kamu terlihat gelisah. Kelvin hampir bicara, namun menahan diri. Tidak apa-apa, Tuan. Kenzo tidak mendesak. Hanya menatap lebih lama, lalu pergi. Setelah pintu tertutup, Kelvin duduk pelan. Dalam hati ia bicara. Kalau Karina pakai video itu, bukan cuma aku yang jatuh. Mea yang paling terluka. 100. La mengusap wajahnya kasar. Apakah aku cukup kuat untuk lindungi dia? Bahkan dari masa laluku sendiri. Tak seperti biasanya, Kenzo pulang lebih awal untuk makan siang di rumah. Di ruang makan besar dengan meja kayu walnut panjang, Rhea menyuapi Vincent Nagendra Kenzo Dimitri, bayi kecil mereka yang baru belajar mengucapkan ba. Ba. Sayang, buka mulut. Rhea tersenyum sabar. Vincent menoleh ke arah pintu saat mendengar suara langkah berat Kenzo. Papa. Meski belum jelas bicara, Vincent bersorak kecil, tangannya terulur. Kenzo, yang biasanya kaku,
langsung berjalan dan mencium kening putranya. "Nak, kamu lebih pintar dari sekuritas papamu," katanya datar, tapi Rea tahu itu bentuk sayangnya. Mereka makan. Tapi Rea tidak banyak bicara. Sesekali tatapannya melayang pada Mea yang sedang membaca buku skripsi di ruang sebelah. "Ada yang kamu pikirkan?" tanya Kenzo pelan. Rea meletakkan sendok. Suaranya lirih, "Hati-hati. Karina muncul lagi." Kenzo berhenti mengunyah. Matanya berubah tajam. "Si confronted Mea di kampus," lanjut Rea. "Bilang dia akan buat Kelvin melepaskan Mea. Kalau perlu, dia akan buka sesuatu yang menghancurkan." Kenzo menarik napas panjang. Tidak marah, tapi dingin. "Kelvin tidak cerita apapun." Rea menatapnya dengan mata berkaca. "Karena dia takut. Tapi aku tahu. Karina jenis wanita yang akan pakai apapun bahkan yang paling menjijikkan buat menang." Kenzo membungkuk sedikit, menyilangkan tangan di atas meja. "Jadi kamu mau aku apa sayang?" Rea menahan napas. "Aku mau kamu lindungi adikku. Bukan sebagai bos Kelvin. Tapi sebagai Kenzo Dimitri, orang yang tidak pernah kalah kalau menyangkut keluarga." Kenzo menatap Rea. Lama. Sunyi. Akhirnya ia berkata pelan, datar, tapi kuat, "Kalau Karina menantang, maka ini bukan urusan Kelvin lagi. Ini urusan keluargaku." Rea memegang tangannya erat. "Terima kasih, Mas." Kenzo bangkit. Jaketnya ia ambil. "Aku akan bicara dengan Kelvin abis ini. Dan pastikan Mea nggak pernah sendirian." La berhenti sebentar, menatap ke arah Mea yang masih tak sadar bahaya sebesar ini sedang menyelimuti hidupnya. 101. "Selama aku hidup," ujarnya pelan, "tidak akan ada satupun orang yang bisa ambil kebahagiaan dari keluarga ini." 102. Tanda hubung. Pengakuan yang tidak bisa dielakkan. Suara AC di lantai 13 kantor Dimitri Corporation mendesis pelan, bersaing dengan detak jam digital yang terasa menusuk telinga Kelvin. Ruang kerjanya begitu rapi, tapi pikirannya kacau. File laporan bulanan terbuka di laptopnya, tapi matanya tak pernah benar-benar membaca angka-angka itu. Di tangannya, ponsel itu masih diam namun menghantui. Pesan ancaman Karina belum dihapus. Kata-katanya terpatri jelas. "Video kita, sayang. Video di mana kamu menjamahku." Lengan Kelvin mengerah, tendon di lehernya menegang. La menyandarkan tubuh di kursi kerja, menatap langit-langit kaca dan berpikir, apa semuanya akan hancur jika video itu tersebar. Tok, tok. Pintu ruangannya diketuk ringan. Kelvin refleks berdiri. "Masuk." Seorang staf mengetuk ringan pintu sebelum masuk. "Tuan Kenzo sudah sampai." Beliau meminta Pak Kelvin ke ruangannya setelah beliau selesai meeting. Kelvin mengangguk. "Baik. Terima kasih." Pintu tertutup. Napas Kelvin tercekat sesaat. Kenapa aku jadi seperti ini?" La merapikan jasnya, memastikan dasinya lurus, lalu melangkah menuju lantai direksi. Setiap langkah seperti seretan beban tak kasat mata. Ruang kerja Kenzo Dimitri begitu luas dan sunyi. Dindingnya berupa kaca penuh, memperlihatkan panorama kota. Di tengahnya berdiri Kenzo, melepas jasnya ke sandaran kursi, lengan kemeja tergulung rapi sampai siku. Ila menandatangani beberapa dokumen tanpa duduk. Ketika Kelvin mengetuk dan masuk, Kenzo tidak langsung menoleh. "Duduk," ujarnya datar. Kelvin menunduk sebentar. "Baik, Tuan." La duduk di sofa kulit hitam. Tangannya saling menggenggam erat. Kenzo baru menoleh setelah meletakkan pena. Tatapannya tajam tapi tenang menilai, bukan menghakimi. "Kamu terlihat tidak fokus sejak pagi." Kelvin diam. Kenzo melanjutkan, suaranya tetap datar. "Kalau ini tentang pekerjaan, kita bisa selesaikan cepat. Tapi kalau ini..." 103.
Tentang keluargaku. Aku butuh kamu jujur. Kelvin menelan ludah. Tuan. Tatapan Kenzo semakin tajam. Rhea bilang Karina sudah mulai bergerak. Dan aku melihat sesuatu di matamu yang berbeda. Kau takut. Bukan pada dia, tapi pada sesuatu yang dia pegang. Kelvin mematung. Hening. Hanya suara detik jam yang terdengar. Kenzo mendekat, berdiri di depan Kelvin. La menunduk sedikit, menyandarkan tangan ke meja kaca. Aku tanya sekali. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan tentang Karina. Kelvin mengangkat wajahnya perlahan. Rahangnya mengeras. Beberapa detik ia menahan, seperti bertarung dengan dirinya sendiri. Akhirnya ia berdiri. Menunduk. Maafkan saya, Tuan. Kenzo tidak menjawab. Kelvin menarik napas panjang. Karina. Dia memang tidak selesai dengan saya, bukan karena cinta. Tapi karena dia punya sesuatu. Sesuatu yang bisa menghancurkan saya, dan... Mea. Kenzo diam. Sorot matanya berubah lebih dingin. Kelvin melanjutkan, suaranya rendah namun bergetar. Itu video, Tuan. Video lama. Waktu saya dengan dia masih punya hubungan. Kenzo masih diam. Tapi ada ketegangan di rahang kirinya. Kelvin menunduk. Saya bodoh. Saya mabuk waktu itu. Dia masuk kamar hotel. Dia mencium saya. Saya tidak menolak, kami melakukan hubungan itu dan Karina merekamnya. Kenzo memejamkan mata sejenak, menahan gejolak amarah. Dan sekarang dia mengancam pakai itu. Kelvin mengangguk, napasnya berat. Jika video itu tersebar, saya tidak takut nama saya rusak, Tuan. Saya hanya... Suaranya tercekat. Saya takut Mea melihatnya. Saya takut dia merasa sakit hati. Keheningan turun. Kelvin menahan napas, lalu melanjutkan lirih, dan saya takut Tuan. Dan Nyonya Rhea kecewa. Saya tidak ingin keluarga ini hancur karena masa lalu saya. Kenzo bangkit berdiri. Tidak ada ledakan amarah. Bahkan suaranya tetap tenang. Tapi justru itu yang membuat ruangan terasa lebih mencekam. Tunjukkan videonya, ujar Kenzo. Kelvin terkejut. Tuan. Tunjukkan. Suaranya tidak meninggi, tapi mengandung perintah absolut. 104. Dengan tangan gemetar, Kelvin mengeluarkan ponselnya, membuka pesan Karina. La menunjukkan layar itu pada Kenzo. Kenzo menatap video berhenti di detik pertama gambar Karina menekan bibirnya ke Kelvin di atas ranjang. La tidak menekan play. La tidak perlu. Perlahan ia mengembalikan ponsel itu. Kelvin menahan napas. Tuan. Saya akan tanggung semuanya. Kenzo menatap Kelvin, tatapannya menembus. Kamu bersalah karena pernah membiarkan dia masuk dalam hidupmu. Tapi kamu tidak bersalah karena mencintai Mea sekarang. Kelvin terpaku. Tapi aku benci satu hal, lanjut Kenzo. Kamu hampir membiarkan rasa takutmu menghancurkan adik iparku. Kelvin menunduk dalam. Kenzo berjalan ke jendela, menatap keluar. Dengar baik-baik. Karina bukan masalahmu lagi. Bukan hanya. Ini masalah keluarga Dimitri. Kelvin mengerutkan kening. Tuan. Kenzo menoleh, tatapannya tajam bagai pisau. Aku akan urus Karina. Dengan caraku. Kelvin ingin bicara, tetapi Kenzo mengangkat tangannya, menghentikan. Kamu cuma punya dua tugas sekarang. Kenzo mendekat, berdiri tepat di depan Kelvin. Pertama, lindungi Mea. Dengan semua yang kamu punya. Jangan biarkan dia menangis lagi karena kamu dan masa lalumu. Kelvin mengangguk, pelan namun penuh tekad. Saya janji, Tuan.